Janji saya kemarin, saya akan membuatkan video tentang cara pembuatan kolam sistem ekosan seperti kemarin ya, yang videonya sudah jadi. Untuk video kolamnya sudah jadi, sekarang saya akan membuatkan video untuk ini ya. Ini untuk kolamnya dengan buis beton 80 cm ya diameternya. Ini nanti saya akan pasang seperti ini ya. Ini saya untuk BD nya saya kasih 2 in ya. Untuk pembuatannya buisnya tidak usah saya tampilkan ya, karena durasinya sangat lama. Jadi nanti seperti ini. Untuk BD nya saya kasih 2 in, lalu setelah BD ini saya sambung pipa T seperti ini ya. Pipa T ini nanti yang T ke atas saya sambung ke open loop 2 in ke 4 in ya. 4 in nya nanti saya fungsikan sebagai chamber pompanya ya. Jadi T nya nanti yang lurus nanti untuk backwash nya ya, untuk pipa backwash, agar nanti untuk pengurasan kolam juga bisa, pengurasan kotoran di chamber pompanya juga bisa ya. Ini saya lem dulu untuk BD nya yang nanti saya sambungkan ke T nya ya. Nah seperti ini T nya sudah saya lem ke perloopnya tadi ya, sambung seperti ini. Kita ukur agar nanti pas ya. Setelah T nya sambung, ini nanti saya sambung lagi pakai T ya. Ini nanti kalian bisa tahu sendiri ya fungsi dari T setelah T dari chamber ini ya. Ini saya sambung T lagi. T nya juga 2 in sama, karena menyesuaikan dari BD nya ya. Seperti ini. Lalu setelah itu saya pasang ini sambungannya pipa 2 in lagi ya. Ini pipa 2 in ini nanti saya sambung ke overloop 2 in ke setengah in ya. Ini sebelum saya sambung overloop nih, nanti saya pasang pipa setengah in menuju tengah BD ya. Ini di tengah BD saya kasih L drat dalam ya. Ini ada dratnya, L nya di BD itu, di tengah titik BD tengah itu ada dratnya ya. Nanti bisa di drat seperti ini, dikasih shock drat luar ya. Ini menunjukkan seperti ini. Lalu setelah itu saya masukkan overloop ini ya, dari 2 in ke setengah in ya. Sebelumnya dilem seperti ini dulu agar nanti tidak bocor. Setelah itu kita masukkan. Untuk overloopnya sudah saya potong ya, untuk tatakan dari pipa 2 in nya ya. Jadi sebelumnya dipotong dulu agar nanti pipa setengah in nya bisa masuk ya. Oh ya, maksud saya tadi tatakan untuk di pipa masuk setengah in ya, agar nanti bisa masuk di gergaji atau di kikir atau apa saja lah. Itu nanti yang T menuju ke samping itu kita sambung ke overloop 2 in ke setengah in juga ya. Ini nanti untuk dapat stop keran buat backwash ya. Ya seperti ini. Sekarang kita pasang ini L untuk sambungan dari overloop yang lurus ini ya, dari T lurus ini kita sambung overloop agar nanti pipa backwash nya mengarah sama ya, untuk arahnya ke samping sama, agar nanti ketika di semen arahnya sama dan backwash nya juga mudah ya, pembuangannya juga sama nanti. Lalu kita pasang stop keran ya, posisikan stop kerannya yang termudah ya, backwash nya yang mudah, yang untuk memutar bagaimana nanti agar tidak kena kaki atau kena apa saja ya. Yang penting menyesuaikan sendiri ya. Ini diganjal dulu agar nanti tidak ada perubahan. Lem dulu. Lalu kita masukkan ini ya, sambungannya ya. Sudah jadi untuk pipa backwash nya. Ini yang saya baru pasang stop keran ini adalah backwash chamber dan
backwash kolamnya juga ya. Lalu setelah itu kita pasang untuk ini stop kran yang backwash satunya ya. Backwash satunya ini tadi yang pipa setengah menuju BD itu ya, masih kelihatan itu dari lubang chamber itu ya, dari overload besar itu masih kelihatan untuk menuju titik BD tengah ya. Ini nanti saya fungsikan sebagai backwash di permukaan ya, atau backwash untuk nanti itu apa, batu-batu yang hitam itu ya. Nanti jika amoniak berlebihan di batu hitam nanti bisa di backwash itu saja, jadi tidak usah bongkar pasang untuk batunya ya. Ini meminimal apa ya, pekerjaan untuk perawatan kolamnya ya. Untuk backwashnya nanti pipanya lebih baik dibuat lebih banyak ya, agar nanti backwashnya lebih mudah, agar nanti tidak ada apa ya, tidak perawatannya tidak harus bongkar pasang seperti itu ya. Dan semoga nanti tidak ada perawatan untuk menguras atau untuk apa, mengambil bebatuan dan pasir malangnya ya. Jadi dengan pipa backwash yang saya ciptakan seperti ini nanti memungkinkan untuk perawatan lebih lama, dan bisa jadi kalau tidak ada pemampatan pada pipa backwashnya nanti pasti perawatannya akan bertahun-tahun, dan mungkin bisa dibilang selamanya ya, selama batunya nanti tidak berubah nanti bisa untuk perawatannya. Ini untuk pipa saya pakai pipa 58 ya, karena kolam saya kecil, kolam untuk 80 cm ya diameternya, jadi saya pakai pipa 58. Dan ini pipa T nya saya pakai Tidus untuk listrik ya. Nanti kalau kalian pakai pipa setengah in bisa pakai dop ya, dop menyesuaikan untuk BD nya ya, nanti lalu dilubangi untuk pipa setengah in ya. Jadi saya pakai pipa 58 karena menyesuaikan kecilnya kolam dan menyesuaikan BD nya juga ya. BD nya juga kecil, pompanya juga kecil ya. Kemarin saya sudah membeli pipa setengah in dan L nya dan juga dopnya, tapi saya pasang ternyata memakan tempat ya. Jadi saya pakai pipa 58 saja ya. Untuk kolam lebih besar nanti bisa pakai setengah in, 3/4, 1 in, dan selebihnya ya, menyesuaikan besar kolamnya juga ya. Ini seperti ini. Untuk Tidus listrik ini kan saya cari tidak ada yang per 4 ya. Kalau per 4 itu atau lubang 4 itu adanya ukuran lebih dari 58, jadi longgar ya. Jadi saya beli yang ukuran hitam seperti ini, yang warna putih soalnya longgar, jadi saya pakai warna hitam yang masuk dan saya harus lubangi lagi ya. Nanti kalau pakai dop bisa dilubangi sendiri, menyesuaikan ya. Ini untuk lubang atas ini nanti saya masukkan ke shock drat luar itu ya, yang ada di titik BD tadi ya. Nanti yang sudah menyaksikan videonya pasti ngerti. Ini kita masukkan lalu kita beri lubang ya, lubang untuk masuk pipa 58 nya ya, seperti ini. Nanti bisa untuk lebih rapinya nanti tinggal kalian sendiri ya. Untuk yang saya tandai lubang-lubang ini nanti langsung bisa digergaji atau diiris pakai cutter, apa saja yang penting bisa rapi ya. Ini yang satunya nanti saya masukkan, jadi tidak harus bulat ya. Jadi saya kasih ini lebih untuk mengancing pipanya ya. Lalu saya gergaji untuk bawahnya ya, karena nanti saya mau potong saja seperti ini. Tidak usah harus dibulati seperti lubang tadi ya. Ini lebih mudah untuk makan, untuk apa ya, tidak harus rapi, tapi seperti ini nanti hasilnya juga bagus. Ya seperti ini.
nanti dimasukkan pada ini dedus tadi ya, dedus pipa listrik ya. Sudah, saya rasa sudah pas. Lalu ini untuk yang tidak ada shocknya ya, kayaknya yang tidak ada shocknya, ini pemasangannya seperti ini. Ini kita ukur dulu untuk panjangnya menyesuaikan pipa yang lain ya, agar nanti bisa sama. Ini saya tandai dulu nanti sebelum saya gergaji sampingnya ya. Gergaji sampingnya ini berfungsi untuk mengancing pipa 2 in tadi ya. Ya sudah cukup. Jangan lupa untuk membersihkan bekas gergajinya ya, karena nanti putih-putih itu kotoran bekas gergajinya terbuang ya, tidak masuk di kolam ya, atau bisa nanti mampat di kolam. Lalu kita masukkan saja ya. Ya seperti ini, sudah kencang. Nanti untuk pipanya sudah yang saya potong di awal tadi, ini seperti ini ya, bisa dirangkai. Ini nanti saya kasih 3 baris ya. Kalau untuk kolamnya yang besar bisa 4 baris, 5 baris sampai lebih banyak ya, untuk menyesuaikan agar tidak tekor pompanya ya. Karena kolam saya kecil, jadi saya kasih 3 baris saja. Untuk bentuknya tidak harus seperti yang saya buat video ini ya. Ada juga bisa untuk membuatnya dari itu kotak gravel yang berada di gravel itu ya, yang biasa dipakai akuarium itu ya. Bisa membeli jika ada biaya lebih, nanti bisa membeli seperti itu. Jadi kalau tidak ada biaya lebih, bisa membeli pipa seperti ini ya. Untuk pipa 5/8 ini 4 meternya, maksud saya 4 meternya harganya 5.000 ya, untuk yang warna putih. Kalau yang warna hitam yang paling jelek sendiri itu lebih murah, mungkin sekitar 3.000-an. Ini untuk pipa tengahnya tadi saya sambung ya, saya sambung untuk shock thread luar 2 biji ya. Jadi yang atasnya nanti dapat itu shock thread dalam lagi. Ini saya tutup dulu pakai dop ya, karena nanti mau saya siram atau saya kasih pasir malang, jadi biar tidak kemasukan pasir ya. Ini tadi pipa 5/8 nya sudah saya gergaji sesuai itu ya, kebutuhan yang saya gergaji cuma di atasnya saja ya. Ini saya gergaji sesuai besar gergajinya ya. Lalu saya rangkai seperti ini. Untuk kolam besar nanti bisa tidak harus dikasih lubang 4 ya, 6, 8 juga bisa, malah lebih bagus ya penyedotannya ya. Untuk ukurannya nanti seperti ini, dan ini nanti langsung saya kasih siram pasir malangnya ya. Ini untuk dopnya bisa dibeli di toko akuarium juga ya, tapi longgar, kalau longgar dikasih solasi saja. Ini langsung saya siram pakai pasir ini, karena pasir malangnya sudah saya sortir pakai itu kawat atau pipa atau kawat nyamuk itu ya. Jadi tidak ada masalah nanti pasir malangnya masuk di pipa ya. Nanti jika ada pertanyaan kok tidak dikasih filter untuk lubang pipanya, jawabannya karena pasir malangnya sudah saya sortir untuk seukuran, tidak masuk pada pipanya tadi ya. Ini saya solder untuk lubang backwash-nya ya. Ini saya lubangi saja. Kenapa saya solder? Karena lubang soldernya ini lebih besar dari pasir malangnya tadi ya. Jadi nanti ini di atas pasir malang, jadi setelah batuan ya untuk backwash-nya, jadi tidak akan masuk untuk pasir malangnya ya, karena untuk lubangnya saya arahkan ke atas ya. Untuk pipa backwash-nya lebih baik ya, tidak harus 4 seperti ini, karena kolam saya kecil, jadi saya kasih 4 saja. Ini saya kasih koral dulu ya, karena koral harganya lebih murah, jadi saya kasih koral dulu untuk meminimal biaya ya. Harga koralnya ini 1 tong cat yang besar itu ya,
itu harganya 7.500. Kalau untuk batu bulat hitam ini satu saknya itu 60.000 ya, jadi bisa minimal ya. Kalau disiram dulu untuk mungkin membersihkan permukaan dari kotorannya ya, apa mungkin batunya aja yang kotor. Tapi sebelum saya pasang di sini sudah saya bersihkan semua ya, termasuk pasir malangnya juga. Untuk tips membeli pasir malang, sebaiknya beli di itu ya, toko bunga, karena pasir malangnya lebih murah, satu karungnya itu 15.000. Tapi kalau beli di toko ikan hias biasanya itu kalau plastik kecil itu harganya 5.000 sampai 4.000 sampai 5.000 ya. Jadi lebih baik beli di itu toko bunga saja, lebih murah, atau mungkin di daerah Anda lebih murah ya. Untuk tadi pompanya saya kasih pompa yang ada filter internalnya ya, bisa dibeli nanti di toko ikan hias. Biasanya 40.000 harganya satu set untuk pompa kecil ya. Tapi jika untuk pompa besar nanti bisa membeli filter internal sendiri ya. Harganya kalau tidak salah 10.000 sampai 15.000 ada kok. Untuk pengganti filter internalnya juga nanti di bawah untuk pompanya bisa dikasih filter apa saja ya, untuk filter kapas putih atau apapun juga bisa. Yang penting filter, yang penting tidak ada kotoran yang masuk ke pompa ya. Ini saya buang dulu untuk airnya ya, karena air pertama biasanya itu ada kotorannya, jadi saya buang dulu. Setelah dibuang nanti bisa langsung diisi ya. Jadi sekarang saya isi untuk air kedua ya. Itu langsung saja untuk pengisiannya, skip saja ya, agar tidak banyak waktu ya. Ini sudah penuh. Ini untuk pipa 5/8 nya tadi, pipa output dari pompanya saya buat bengkok itu ya, pakai L2, jadi ada arusnya ya, tapi tidak harus dikasih arus ya. Ini nanti ada saya bedakan untuk pipanya ya, satu dengan arus dan satu dengan tidak pakai arus ya. Ini masih pakai arus, jadi kalau pakai arus seperti ini ya. Sebenarnya kalau pakai arus itu view nya malah hilang ya, view untuk itu untuk bebatuannya ya. Ya ini kalau tidak pakai arus ya, langsung mancur seperti ini dari pipa, malah lebih bagus ya. Jadi kalau pakai seperti ini nanti lebih bagus ya. Untuk arusnya tidak harus ya. Ya udah, cukup sekian untuk videonya, semoga bermanfaat ya. Silakan like jika videonya bermanfaat, atau bisa komen nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut ya, atau bisa subscribe channel saya, channel Gatot Kaca Channel, untuk mengetahui video saya selanjutnya ya, atau notif dari video saya selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah melihat. Sampai jumpa di video yang akan datang.